Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai analisis gaya kepemimpinan lintas budaya di Indonesia. Saya Aulia Lailatul Rahmawati, NPM 1710103008. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Di dalam pendahuluan menjelaskan mengenai bagaimana pengertian gaya kepemimpinan menurut para ahli. Gaya kepemimpinan merupakan salah satu faktor penting dalam suatu keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuannya. Karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin akan berpengaruh dengan sikap dan karakter karyawan yang dipimpinnya dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya, menurut Rorim Pandey dalam Marganda Aritonang dan kawan-kawan 2019 mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan akan menunjukkan langsung tentang keyakinan seorang pemimpin terhadap kemampuan bawahannya. Artinya, gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi sebagai hasil kombinasi dari falsafah keterampilan, sikap, sifat yang sering diterapkan dari seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya. Melihat begitu pentingnya karakter yang dimiliki dari seorang pemimpin, itulah yang membuat penulis merasa topik ini menarik untuk diteliti. Seringkali, hambatan seperti perbedaan budaya seorang pemimpin yang berasal dari luar negeri tentu akan berpengaruh juga dengan sikap memimpin dan perilaku karyawan yang dipimpin. Slide selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai kajian teori. Kajian teori dikemukakan oleh Wirawan dalam Intan Puspitasari et al. 2014 yang menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan mencerminkan apa yang dilakukan oleh pemimpin dalam mempengaruhi para pengikut untuk merealisasikan visi. Menurut Toha dalam Lanang Satyajati 2015 menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Yang selanjutnya, menurut Akiga dan Lowe dalam Intan Puspitasari et al. 2014 menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan lintas budaya diartikan sebagai kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan memotivasi anggota kelompok budaya yang berbeda. Penelitian terhadap pencapaian hasil dengan merujuk pada berbagai pengetahuan makna sistem dari kelompok budaya yang berbeda. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur dengan menelaah 10 jurnal topik gaya kepemimpinan lintas budaya di Indonesia. Jurnal yang ditelaah merupakan jurnal ilmiah yang terbit dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dimulai tahun 2010 sampai dengan 2020 dengan metode kualitatif deskriptif. Untuk saat ini, penulis baru menemukan 6 referensi jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik. Penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian terdahulu yang terkait dengan kepemimpinan lintas budaya, dapat dijelaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Adista Febi Damayanti pada tahun 2017, Lanang Setyajati 2015, Daru Risdanti 2013, Intan Puspitasari et al. 2015 memiliki latar belakang yang sama, yaitu perbedaan budaya pada penerapan kepemimpinan lintas budaya di Indonesia yang seringkali menjadi hambatan untuk perusahaan multinasional dalam proses menjalankan bisnisnya. Slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan lintas budaya antara lain, menurut penelitian Intan Puspitasari pada tahun 2014, pada bagian ini peneliti menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspatriat dalam penerapan gaya kepemimpinan lintas budaya di Indonesia. Luthans dalam Intan Puspitasari 2014 mengemukakan bahwa ada sejumlah faktor yang dapat secara potensial memberikan kontribusi terhadap perbedaan proses kepemimpinan lintas budaya yang efektif. Penelitian ditemukan bahwa setiap ekspatriat atau pemimpin dari luar negeri memiliki faktor pengaruh yang berbeda-beda. Yuk dalam Adista Devi Fevrianti et al. 2007. Menurut
Lovren Danjen dalam Adista Devi Febrianti et al. 2017 menambahkan faktor lain yang mempengaruhi gaya kepemimpinan lintas budaya, yaitu faktor pengalaman tugas internasional. Gregersen et al. Dalam Lovren Danjen 2011 mendefinisikan pengalaman tugas internasional sebagai tinggal dan bekerja di negara asing dilakukan dalam jangka waktu sedikitnya 1 tahun. Yang selanjutnya, kendala dalam kepemimpinan lintas budaya. Menurut Lutan dalam Adista Devi Febrianti et al. 2017 memaparkan 3 masalah yang berkontribusi terhadap kendala dalam melakukan kepemimpinan lintas budaya, yaitu masalah persepsi, masalah stereotip, dan masalah etnosentris. Kesimpulan pada pemaparan saya pada kesempatan hari ini yaitu yang pertama, gaya kepemimpinan lintas budaya yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia lebih banyak menggunakan gaya kepemimpinan demokratis. Yang kedua, hambatan atau penyebab utama kurang berjalannya gaya kepemimpinan lintas budaya di Indonesia yaitu karena seorang pemimpin kurang bisa beradaptasi dengan budaya lokal di mana tempat mereka ditugaskan. Yang ketiga yaitu berhasilnya kepemimpinan lintas budaya terlihat apabila kepemimpinan dan karyawan memiliki hubungan yang baik dan bersinergi dalam mengembangkan perusahaan yang dipimpinnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila masih ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.